Saudara, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra. Namun dinamika yang terjadi di tengah masyarakat salah satunya akibat sejumlah informasi bohong terkait isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu apa saja hoax yang beredar dan bagaimana faktanya? Kita akan melihat, saudara, ini adalah hoax yang pertama, yaitu terkait uang pesangon yang dihilangkan. Nah, sebenarnya saudara, dalam hal PHK, ini pengusaha tetap wajib membayarkan pesangon. Ini tentunya sesuai dengan kriteria dan juga besarannya. Ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, saudara, UMP, UMK, UMSP ini dihapus. Nyatanya di Undang-Undang Cipta Kerja masih diatur terkait upah minimum regional. Artinya upah minimum regional ini masih tetap ada. Kemudian ada juga beredar informasi lainnya terkait upah buruh yang dihitung per jam. Nyatanya kita akan melihat bahwa upah ini bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Ini bergantung dari berbagai faktor, salah satunya adalah jenis pekerjaan. Selanjutnya, saudara, yang keempat adalah semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi. Nyatanya kita akan melihat bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan juga cuti. Tentu saja besaran dan juga jenis-jenisnya ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kelima, saudara, outsourcing akan diganti kontrak seumur hidup. Kita akan melihat bahwa outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya yang keenam, tidak akan ada status karyawan tetap. Sebenarnya, saudara, status karyawan tetap ini masih ada. Perjanjian kerja ini tentu saja dibuat oleh kedua belah pihak dan di sini dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya, saudara, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Dalam undang-undang diatur bahwa perusahaan tidak bisa dilakukan PHK, tidak bisa dilakukan secara sepihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Harus ada kesepakatan dua belah pihak. Kalau tidak ada titik temu, nantinya ada prosedur yang mengatur dan tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat jaminan sosial dan kesejahteraan lain hilang. Nyatanya tidak demikian, karena kita melihat bahwa jaminan sosial, baik itu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian, kehilangan pekerjaan ini tetap ada. Justru ini ditambah, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kesembilan, semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Tidak demikian, karena kalau kita melihat status karyawan tetap ini masih ada berdasarkan undang-undang yang mengatur perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Nah, kemudian saudara, yang selanjutnya tenaga kerja asing bebas masuk. Kita melihat bahwa di undang-undang ini tetap ada syarat dan juga aturan untuk memperbolehkan pekerja asing masuk ke Indonesia. Yang ke-11, saudara, ini ada informasi terkait buruh dilarang protes. Ancamannya adalah PHK. Padahal kalau kita tahu di sini tidak ada larangan untuk melakukan protes. Selanjutnya yang terakhir, saudara, libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Padahal nyatanya sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur oleh undang-undang, tetapi ini merupakan kebijakan dari pemerintah. Nah, itu tadi, saudara, informasi yang beredar terkait pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentunya secara detail seluruh aturan terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bab 4 terkait ketenagakerjaan yang bisa Anda lihat.